I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjuti anime Suheto Tsurugi no Historia. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah serangan besar sebelumnya, kita kemudian diperlihatkan Zeo yang saat itu merasa senang sambil mengatakan kepada Will, "Akhirnya kau bisa mendaratkan satu serangan kepadaku, dan aku adalah seorang pria yang akan selalu menepati kata-kataku. Jadi dengarkanlah hadiahmu ini dengan sangat baik-baik," ucap Zeo sambil tersenyum ke arah sosok Will, yang membuat Will pun saat itu terdiam. Apalagi di momen ini Zeo mengatakan bahwa apa yang dikejar oleh para Gotia itu adalah kunci surga, yang biasanya disebut dengan Baal. Will yang mendengar ucapan seperti itu pun merasa sangat kebingungan. Dan di momen ini Zeo juga mengungkapkan bahwa Baal adalah kunci untuk menghancurkan penghalang besar yang dijaga ketat tepat di puncak menara ini, ucapnya kepada Will. Will yang mendengar ucapan seperti itu dari Zeo pun kemudian terdiam dan memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Apa yang sedang aku dengar ini? Ada kunci untuk menghancurkan penghalang besar, dan tempat itu ada di puncak menara. Itu berarti Elfi dan para Magia Father lainnya sedang melindunginya. Jadi inilah rahasia yang tidak aku ketahui. Tapi sekarang kami akan tahu apa yang diinginkan oleh Gotia. Mereka tidak ingin membunuh Magia Father. Tujuan mereka adalah mengambil Baal. Dan karena Baal berada di puncak menara ini, maka wajar saja mereka semua menargetkan Magia Father terlebih dahulu. Karena kehancuran menara akan berarti kehancuran runtuhnya penghalang besar ini yang akan menciptakan malapetaka pada dunia. Will yang mendengar semua itu pun bilang di dalam hati, "Akhirnya semua teka-tekinya perlahan-lahan mulai bersatu dan aku mulai menemukan sesuatu." Kalau begitu, kita hanya perlu mencari tahu bagaimana mereka berencana untuk menghancurkan menara. Colette dan yang lain pasti akan membantuku. Di saat Will sedang memikirkan itu di dalam hatinya, kita kemudian diperlihatkan Magia Father Zeo yang mengatakan kepada Will, "Oh iya, apa yang sedang kau pikirkan? Kami akan membawa kalian para pecundang dalam ekspedisi dungeon beberapa hari lagi. Sebelum kau mendapat ide yang lucu, kau juga harus mengingat kau akan mengikutinya. Karena kau berhasil menyerangku. Dengan kamu dan kesatria itu di pasukan kami mungkin akan membuat beberapa kemajuan nyata," ucap Zeo kepada sosok Will. Will yang mendengar ungkapan seperti itu dari Zeo sejujurnya sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Zeo, seolah dia sedang mengakui kemampuan dari Will. Bahkan Zeo dengan wajah senangnya mengatakan, "Di momen ini kami bakal menembak ke lantai lebih dalam lagi dan akan memecahkan rekor yang lebih dalam. Jadi aku ingin kau membantu kami melakukannya," ucap Zeo kepada Will. Will yang mendengar ucapan seperti itu pun menjadi panik banget dan bilang di dalam hatinya, "Ada apa ini? Setelah semua yang dia katakan kepadaku, kenapa dia malah membawaku dalam ekspedisi juga?" Will pun kemudian membantah apa yang dikatakan oleh Zeo sambil mengatakan, "Magia Father Zeo, apakah kau benar-benar serius? Boneka-boneka itu bisa berkeliling di mana saja di dalam menara itu. Itu seperti bom waktu yang bisa aktif kapan saja. Musuh akan memanfaatkan ketidakhadiran kita segera setelah kita pergi. Aku yakin itu. Tolong pikirkan lebih baik-baik. Magia Father Zeo yang hebat," ucap Will kepada Zeo. Tapi Zeo yang mendengar ucapan seperti itu dari Will malah mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dengan wajah seriusnya Zeo mengatakan, "Kau salah Will, jika menara itu tidak bisa menangani apapun setelah kehilangan kita, maka kita tidak membutuhkan menara dan penghalang itu. Yang kita perlukan adalah kekuatan untuk menghancurkan bangsa-bangsa luar, dan tidak ada cara yang lebih cepat untuk mendapatkan kekuasaan selain melakukan ekspedisi."
Bayangkan, jika dibutuhkan 15 gerombolan sialan untuk menjatuhkan tempat ini, aku tidak punya kesempatan melawan tentara-tentara langit jika itu terjadi. Dan sebelum itu terjadi, maka kita semua harus bersiap, ucap Zeus sambil perlahan-lahan berbalik arah dan meninggalkan tempat ini. Will yang mendengar ucapan seperti itu dari Zeus pun terdiam dan tidak bisa mengatakan apapun, seolah apa yang dikatakan oleh Zeus itu memang kebenaran. Di sisi lain, scene berpindah ke Gothia. Kita diperlihatkan Seth yang saat itu marah-marah sambil mengatakan, mereka itu adalah sialan-sialan kecil dan akulah yang akan menghabisi mereka suatu hari nanti. Ucapnya dengan penuh amarah. Salah seorang petinggi yang ada di tempat itu pun mengatakan kepada Seth, kau tidak bisa melakukan itu, apalagi saat ini dia berada di bawah perlindungan divisi Guntur. Apalagi saat ini, keluarga Owen South dan Guilford sudah sangat waspada. Sepertinya mereka telah memperketat keamanan mereka. Aku juga sangat yakin bahwa Sarah Crewell adalah dalang di balik semua ini. Seperti yang terjadi, kita bahkan gak bisa menangkap anak laki-laki itu seperti yang diperintahkan oleh sang kepala. Jika kita tidak bisa menangkapnya, apalagi untuk membunuhnya, itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Tampaknya, Menara sudah menyadari keajaiban dari boneka-boneka yang telah kau ciptakan. Tapi sekarang kita tahu, orang-orang bodoh di faksi petir akan segera pergi dalam ekspedisi. Ini adalah kesempatan kita. Mereka semua terlalu konyol sampai-sampai pergi meninggalkan semua itu. Ucapnya sambil tertawa. Bahkan salah satu petinggi itu mengatakan, kau akan melakukan semua rencana itu segera mereka pergi. Aku asumsikan kemungkinan besar tidak akan ada masalah kali ini. Namun tiba-tiba Seth malah mengatakan, oh begitu ya. Kau diam saja, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Boneka-bonekaku akan menyelesaikan ujian-ujian bodoh itu, ucapnya kepada para petinggi. Scene kemudian berpindah ke tempat Kreos berada. Terlihatlah Kreos yang saat itu mulai menyadari beberapa orang aneh yang sedang ada di tempat itu. Yang tidak lain adalah Tony. Kreos pun saat itu memanggil Tony untuk menjelaskan sesuatu kepada dirinya. Dan Tony kemudian mengungkapkan bahwa dirinya baru saja tersesat di tempat ini dan sedang mencari tempat keluar. Yang bikin Kreos pun saat itu mengungkapkan, cukup bicaranya, aku tahu kau adalah boneka, ucapnya sambil meninju sosok Tony. Dan setelah Tony saat itu terlempar dengan cukup jauh, Kreos juga mengatakan, aku bisa menghirup aroma Beldors pada tubuhmu itu. Aku tidak percaya mereka bisa menyerang sejauh ini. Ada apa dengan sistem perlindungan menara ini? Beberapa saat setelah kejadian itu, ajudan dari Kreos pun mulai menyampaikan sesuatu kepada kita terkait panel kontrol dari menara yang bernama Kaulis. Diketahui itu adalah jantung Mercedes. Jika seandainya mereka kehilangan itu, maka itu artinya mereka akan kehilangan kendali atas gerbang di wilayah ujian juga. Bahkan para penjaga di setiap lantai juga bisa mendapat bencana yang sangat besar. Apa yang sedang mereka targetkan? Kenapa mereka malah menargetkan itu? Ajudan dari Kreos yang sepertinya juga mulai memahami situasi saat ini pun mengatakan kepada Kreos, Tuan Kreos, apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera membuat rencana. Sepertinya, para pengkhianat yang menyusup ke menara merupakan bagian dari kelompok yang menyerang pada saat Terminaria. Aku hampir sangat yakin mereka akan mencoba melakukan pembunuhan Magia Vander lagi. Kita perlu mengeluarkan perlengkapan anti magi sekarang. Bukankah peralatan itu sudah selesai? Dan kita harus menyerahkan itu ke beberapa faksi. Kreos yang mendengar ucapan seperti itu mengatakan kepada ajudannya, tapi itu masih dalam fase pengujian dan belum siap untuk diserahkan kepada orang-orang yang akan berperang. Sejujurnya di dalam hatinya, Kreos juga mencurigai ajudannya yang tidak lain adalah Charles ini. Dia tapi mengatakan di dalam hati, aku tidak bisa menghirup bau Beldors di dalam tubuh Charles. Tapi aku juga nggak bisa terlalu percaya kepadanya, apalagi jika dia memiliki maksud jahat atau berencana untuk mengkhianatiku. Suatu saat, aku akan mengungkap semuanya. Jika apa yang dikatakan oleh Sarah Crewell itu memang benar, maka satu-satunya yang bisa aku percaya adalah diriku sendiri. Lebih baik untuk mengasumsikan bahwa setiap orang yang mendekatiku adalah musuhku. Sampai situasinya berubah, aku nggak boleh percaya kepada siapapun. Namun ketika dia melihat sosok Charles saat ini dengan wajah konyolnya itu, bagaimana mungkin Charles mengkhianati mereka?
Sepertinya itu hal yang tidak mungkin. Scene kemudian berpindah ke tempat lain. Kita diperlihatkan Mike yang saat itu sedang terkejut mendengar perkataan Anggi yang mengatakan, salah satu anggota senior faksi kami telah ditangkap oleh institusi atas. Mike yang mendengar ucapan seperti itu pun merasa sangat terkejut. Karena hal seperti itu harusnya nggak mungkin terjadi. Dia pun dengan wajah panik menanyakan kepada Anggi apa maksudnya itu. Anggi yang mendengar ucapan seperti itu pun ngungkapin, aku juga nggak tahu pastinya. Tapi dari apa yang aku dengar, sepertinya dia tidak bisa mengingat sama sekali bagaimana dia bisa ada di tempat itu. Itu kemungkinan dia juga telah berubah menjadi boneka, seperti yang dikatakan oleh Will. Apalagi Will juga pernah bilang bahwa beberapa penyusup telah menyusup ke setiap faksi. Ini kabar buruk Anggi. Bagaimana jika mereka tiba-tiba mencari para penyihir yang telah diperintahkan untuk menjadi mata-mata mereka? Di tengah obrolan itu, tiba-tiba muncullah sosok yang bernama Morta. Morta saat itu langsung memeluk Mike sambil mengatakan, Hey, kalian sedang membicarakan apa? Mike yang melihat kehadiran Morta itu benar-benar sangat terkejut. Apalagi dirinya saat itu datang tiba-tiba. Dan di dalam hati Mike dia juga ngerasa seneng banget. Apalagi saat itu Morta sedang memeluknya. Dari apa yang dikatakan oleh Mike saat ini, Morta ternyata merupakan senior mereka dan harusnya lebih tahu banyak daripada mereka. Tapi jika dilihat dari keadaan tubuhnya, Morta sepertinya juga mengalami anemia yang membuat dirinya terkadang-kadang sangat kelelahan. Di momen ini dia berencana mengungkapkan sesuatu kepada sosok Morta. Namun di tengah obrolannya itu, tiba-tiba kita diperlihatkan Anggi yang menghentikan itu dan mengajak Mike untuk segera pergi karena ada beberapa hal yang harus dia beli. Mike yang ngelihat semua kejadian itu pun menjadi bingung, apalagi saat itu Anggi langsung menarik tubuhnya yang membuat dirinya pun mengatakan kepada Morta, maaf, aku akan berbicara denganmu nanti. Tepat setelah perginya mereka berdua, kita mulai diperlihatkan sesuatu yang aneh di dalam tubuh Morta itu. Sepertinya Morta merupakan salah satu boneka penyusup yang ada di tempat ini. Karena saat itu dia mengatakan, tidak masalah, boneka dan kata mata-mata adalah sesuatu yang ingin aku dengar. Ternyata apa yang dikatakan oleh Seth itu benar. Semua penyihir baru itu adalah tikus-tikus kecil yang sedang memata-matai kami. Ucapnya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Dengan kata lain, Morta sejujurnya bukan merupakan salah satu dari boneka Seth, melainkan salah satu dari Gothia. Dia juga mengatakan, aku akan melaporkan ini nanti. Membunuh mereka adalah hal yang mudah, tapi akan jauh lebih berguna jika mereka menjadi boneka dari Seth. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.